Oke, selamat datang di pertemuan ketiga atau sesi 3 ya teman-teman di course Game Design. Untuk sesi 3 ini kita akan mempelajari creating and validating idea. Nah, di sini ada 3 outline material. Yang pertama adalah finding game idea, kemudian game idea from the data, kemudian yang terakhir adalah validating the idea. Nah, dalam pembuatan game design ya, atau sebagai seorang game designer ya teman-teman, game idea ini merupakan hal yang sangat penting ya teman-teman, karena teman-teman dituntut untuk memberikan ide-ide untuk membuat atau memperbaiki bahkan menyempurnakan sebuah game ya teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwa game itu bisa datang dari mana aja nih teman-teman. Tapi untuk idenya itu nggak akan muncul sendiri teman-teman. Jadi teman-teman harus pancing atau teman-teman cari gitu ya. Nah, kemudian di dalam sebuah pembuatan ide atau pencarian ide itu dipenuhi dengan proses kreatif teman-teman. Dan tentunya satu ide aja belum tentu cukup. Kenapa? Karena dengan banyaknya ide teman-teman bisa langsung brainstorming dan menemukan ide mana yang terbaik gitu ya. Jangan pernah hanya mencari dengan satu ide aja gitu. Nah, perlu diketahui bahwa ide itu juga bersifat gratis teman-teman. Jadi ya berpikir terus gitu atau temukan ide-ide yang bagus gitu teman-teman. Dan kebanyakan game itu datang dari sebuah mimpi teman-teman. Jadi pasti teman-teman sekarang ini yang sedang mempelajari game design ini sudah mempunyai angan-angan untuk membuat game ya. Game-game yang mungkin teman-teman waktu kecil mainkan atau teman-teman sekarang lagi suka mainkan dan teman-teman ingin membuat game tersebut gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan ide-ide game itu dari dua hal ya. Yang pertama ada media dan yang kedua adalah tentunya dari game-game sendiri yang udah ada ya teman-teman. Kalau dari media lainnya itu seperti teman-teman bisa dapat dari buku, movie ya, mungkin film-film yang belum ada gamenya, teman-teman bisa ambil ya ide-idenya, kemudian untuk dijadikan game teman-teman sendiri ya, bisa dari televisi juga gitu dan lain-lain. Nah, apabila dari game lain ya tentunya teman-teman pasti punya ya game-game favorit yang teman-teman ingin buat sendiri gitu. Nah, dari situ bisa muncul ide yang bisa dieksekusi teman-teman. Nah, ini ada salah satu contoh ya teman-teman di mana sebuah ide itu bisa mempengaruhi sebuah game ya teman-teman. Di sini saya ambil dari Daily Social. eh, Alamatnya di sini ya, nanti kalau teman-teman ingin baca secara lengkap. Jadi teman-teman kalau tahu 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 bulat ya teman-teman, ini salah satu game yang udah tembus 10 juta download ya. Jadi ceritanya di mana game tahu bulat ini itu lahir dari program rutin On Games. On Game ini adalah developernya ya teman-teman. Developernya ini membuat satu game desain setiap 2 minggu sekali teman-teman. Nah, awalnya program tersebut itu tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan skill terkait pengembangan game mereka agar bisa terus berinovasi gitu teman-teman. Jadi selevel game apa studio aja nih teman-teman, mereka masih terus belajar gitu ya untuk membuat game-game desain itu untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Nah, kemudian ternyata pada acara Pasar Komik Bandung 2016 ya, On Game itu iseng membuat game nih teman-teman. Yang awalnya hanya ide saja tetapi akhirnya dibuat dalam bentuk game. Nah, ini ya perlu digarisbawahi, yang awalnya hanya ide saja nih, tapi kemudian dibuat dalam bentuk game. Dan di versi awal yang dibuat dalam waktu 1 hari ini teman-teman, ternyata respon pengunjung acara tersebut sangat bagus gitu teman-teman. Nah, kemudian On Game itu mengerjakan game tersebut lebih serius lagi teman-teman, dan sebelum merilisnya ke publik. Jadi sebuah game tahu bulat ini dimana sekarang ini screenshot terbaru ya teman-teman, udah tembus 10 juta download, itu ternyata dari hasil ide game iseng-iseng teman-teman. Tapi di balik itu semua pasti ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya gitu teman-teman. Jadi dari awal idenya udah engage gitu ya kepada pemainnya, nah itu bisa dieksekusi. Salah satunya adalah game tahu bulat ini teman-teman. Nah, sebagai game designer,
kita juga harus mempunyai salah satu skill research, teman-teman. Riset itu diperlukan untuk memperkuat ide teman-teman. Jadi jangan pernah membuat ide dan teman-teman yakin bahwa itu ide akan berhasil gitu teman-teman ya. Salah satu contohnya ada yang tadi nih teman-teman, tahu bulat aja nih dites langsung nih teman-teman ke playernya. Nah, di sini apabila mungkin ya teman-teman kalau game tahu bulat ini awal-awalnya tidak mendapatkan respon yang positif, mungkin own game ini juga nggak akan mengambil keputusan untuk melakukan develop secara serius ya tentang game ini. Nah, jadi itu salah satu cara untuk kita meyakini bahwa game yang akan kita buat itu bisa disukai atau nanti dimainkan oleh publik gitu ya, untuk rame gitu. Nah, salah satu caranya yaitu melakukan game idea from the data. Jadi teman-teman ini melakukan research terhadap market yang akan dituju gitu teman-teman. Itu salah satu tugas dari game designer juga gitu. Nah, ini ada sebuah data ya teman-teman yang saya ambil dari Newzoo. Ini salah satu web yang teman-teman bisa gunakan juga ya untuk melihat-lihat bagaimana sih perkembangan global game market itu. Nah, di sini sudah ditampilkan data tahun 2021 tentang global game market per device dan segmen ya, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat nih, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa ada beberapa device nih dari mobile, PC, kemudian browser PC, kemudian konsol. Nah, ada tiga benda apa ya, tiga konsol yang besar nih teman-teman, mulai dari konsol, PC, dan mobile. Nah, ternyata dari data ini terlihat bahwa mobile game itu memiliki persentase yang terbesar nih teman-teman, hampir 52%. Kemudian game konsol itu ada di kedua ya, sorry teman-teman. Yang kedua itu 28%, dan terakhir 20% itu untuk PC gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menjadikan apa ya, data berikut sebagai landasan teman-teman dalam membuat ide gitu teman-teman. Jadi teman-teman punya alasan, loh kenapa sih teman-teman kok lebih milih mobile gitu daripada PC? Ya tinggal tunjukin data ini aja gitu teman-teman. Ternyata menurut Newzoo di tahun 2021 global game market itu malah dipimpin oleh mobile gitu ya, hampir 52%, atau ini bisa dilihat growth-nya itu bisa sampai 93,2 billion dolar ya teman-teman. Jadi ini sangat besar sekali gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu tempat di mana teman-teman bisa melakukan research tentang data ya yang berkaitan dengan game. Nah, kita akan coba langsung menuju ke Newzoo-nya ini teman-teman. Nah, ini adalah website Newzoo-nya teman-teman. Salah satu website yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan research ya. Nah, teman-teman di sini bisa mungkin turun, kita akan lihat salah satu contohnya ada global report nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat, nah di sini ada annual PDF report nih. Ini kita akan lihat global game market report pada tahun 2022 nih. Yang tadi kan 2021 nih teman-teman. Nah, kita lihat di sini mungkin ada data yang bisa kita ambil untuk memvalidasi data-data dari teman-teman gitu. Nah, di sini ternyata ada 2012 global player ya. Nah, ini global player tapi dipisahkan per regionnya teman-teman. Nah, kalau bisa dilihat, nah ternyata yang paling besar adalah region untuk Asia Pasifik nih teman-teman. Hampir 1,746 million ya. Yang dimana ternyata 55% dari global player teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih, umpama teman-teman ingin membuat apa ya, sebuah game dengan story itu yang berhubungan dengan, umpama kita bilang kita pilih Latin ya, Amerika Latin nih. Ternyata di situ ada 10% nih teman-teman, di mana ada 315 million ya global playernya untuk di Latin gitu ya. Jadi teman-teman bisa memperkuat ide teman-teman dari data tersebut gitu. Ternyata di sini ada 10% gitu di Amerika Latin gitu ya. Itu lumayan juga ya, lumayan besar ya teman-teman. Nah,
Kemudian coba kita lihat lagi ada data lain nggak yang untuk memvalidasi gitu. Nah, kalau ini global game market per segmen yang tadi ya teman-teman. Ini tapi tahun 2022. Nah, apakah masih sama, mobile masih memimpin ya teman-teman? Kita bisa lihat ternyata masih 53% juga ya. 53% dipegang mobile game, kemudian 27% dipegang konsol. Ini kalau nggak salah turun ya sedikit ya. Kemudian untuk PC ada 19% dan hanya 1% nih teman-teman browser PC game. Jadi teman-teman bisa kira-kira nih mana sih game yang paling apa ya bisa menjual gitu ya dan marketnya memiliki market yang besar tuh apa gitu. Nah, satunya ada mobile game gitu teman-teman. Nah tadi apabila dilihat per region ya teman-teman, ternyata Amerika Latin ini hanya 4% nih teman-teman. Hanya 8,7 billion ya. Ternyata lebih besar di North America nih teman-teman. Untuk revenue nih kalau nggak salah teman-teman. Revenue-nya 51 ya. 51,3 billion. Padahal tadi playernya lebih besar di Latin ya daripada North America gitu teman-teman. Tapi untuk revenue-nya ternyata lebih besar di North America daripada Latin gitu. Nah, data-data seperti ini yang teman-teman butuhkan untuk memvalidasi ide-ide teman-teman. Jadi, sebuah ide apabila dilandasi dengan data itu akan semakin kuat, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke validating the idea ya. Tapi di sini kita akan langsung melihat dari marketnya, teman-teman. Ya, di sini saya akan mencontohkan gimana kita melihat atau mempelajari sedikit ya mengenai market di Google Play, teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja ke sini, teman-teman. Teman-teman bisa langsung ke play.google.com dan seterusnya, teman-teman langsung masuk aja. Di sini kita akan lihat nih, teman-teman, game apa sih paling populer yang ada di Google Play Store gitu ya. Di sini ada 9 game ya, teman-teman. Di mana yang pertama ada Stumble Guys, kemudian Save the Dog, Hik Domino Island dan seterusnya nih. Ternyata Mobile Legends juga masih masuk 10 besar ya di sini teman-teman. Tapi kita akan fokus aja nih. Ini kita akan lihat umpama kita sedang membuat game nih atau ingin membuat game ya dengan game yang bersifat freemium atau premium gitu ya teman-teman. Kita bisa lihat nih, oh ternyata yang paling populer adalah Stumble Guys nih teman-teman. Nah, Stumble Guys ini kita lihat nih teman-teman, ternyata hampir 100 juta download juga nih. Cuman di sini mendapat ulasan itu 3,8 ya, cukup lumayan baik lah ya teman-teman. Walaupun nggak 4, sekian ya. Nah, kita bisa lihat di sini nih teman-teman. Kita bisa lihat gamenya ini tentang apa sih gitu ya. Oh, ternyata action teman-teman. Gamenya santai, bersifat multiplayer juga nih, bergaya unik. Nah, mungkin tag-tag ini juga bisa teman-teman gunakan untuk memvalidasi ide gitu ya teman-teman, bahwa yang tag-tag ini sedang ramai gitu ya di tahun-tahun ini gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih teman-teman, ulasan apa aja sih yang ada di Stumble Guys gitu ya. Karena ulasan ini benar-benar ditulis oleh pemainnya gitu teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan fungsinya apa gitu ya. Nah, di sini kalau kita baca ada dari Fajar Hanafi ini ya. Dia menuliskan bahwa gamenya sudah cukup bagus, mulai dari grafik, skin, sama mapnya oke. Tapi sayang kalau main, kadang kita ketemu musuh yang sudah dapat action mukul dan buat player yang belum ada action mukul, jadi sering kalah. Seperti saya contohnya, ini kata Fajar ya. Jadi mohon untuk devnya supaya diatur lagi pembagian musuh yang disesuaikan dengan level. Supaya nggak ketemu sama player yang tingkatnya lebih tinggi. Nah, ini adalah salah satu data yang penting teman-teman. Kenapa? Karena hampir 16.981 pemainnya merasa komen ini berguna gitu teman-teman. Jadi ya ada lebih dari hampir 17.000 pemain itu merasa game ini kurang balance teman-teman. Nah, jadi ketika nanti teman-teman ingin ya membuat game yang mirip atau ingin bersaing ya dengan Stumble Guys ya teman-teman, bisa gunakan data ini gitu teman-teman. Jadi nanti di gamenya teman-teman umpama apa ya namanya Stumble Guys. Jadi teman-teman gantilah jadi apa gitu ya.
Nah, teman-teman harus perhatikan ini gitu, jangan sampai hal ini terulang. Nah, apabila teman-teman bisa memenuhi eh, standar yang mirip, bahkan lebih bagus, ya teman-teman bisa mendapatkan 16.000 pemain ini, 17.000 ini pemain. Nah, kemudian ini ada selanjutnya nih, ada Uzumaki Hidayat nih. Dia bilang bahwa seru dan bagus, tapi bug dan gamenya terlalu banyak ya. Gamenya tiba-tiba berhenti, gamenya tiba-tiba lockout sendiri, analognya udah dikerjain. Nah, di sini ternyata ada 11.500 orang yang merasa ulasan ini berguna. Jadi, ya ada hampir 12.000 orang merasa game ini masih banyak bug. Nah, hal itu bisa teman-teman manfaatkan untuk sebagai ide atau memvalidasi ide yang teman-teman gunakan apabila teman-teman ingin membuat game yang serupa gitu ya teman-teman. Karena game ini ternyata udah di-download 100 juta. Nah, itu adalah salah satu caranya ya teman-teman. Dan kemudian teman-teman apabila ingin membuat game yang lainnya ya teman-teman tinggal lihat tag-nya ya, yang lainnya di Google Play Store ini salah satunya apabila teman-teman ingin membuat game mobile. Ini berbayar populer. Nah, dilihat aja nih teman-teman, apa sih game-game yang lagi populer gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan salah satu cara untuk memvalidasi ide teman-teman. Nah, kalau berbicara mobile itu tadi ya, kita bisa ke Google Play Store. Nah, kalau kita berbicara PC nih, game PC gimana nih teman-teman? Nah, ada salah satu tempat namanya adalah steamdb.info ya teman-teman. Nah, di dalam web ini kita bisa melihat game-game apa aja sih yang populer gitu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada game-game yang most play ya, yang sering dimainkan nih dari CS, Dota, PUBG. Nah, ini teman-teman bisa pelajarin. Oh, ternyata data-data ini atau game-game ini tuh masih yang banyak peminatnya gitu, teman-teman. Nah, atau teman-teman bisa lihat lagi dari trending game ya, 7 hari yang lalu gitu ya. Dilihat dari playernya gitu ya. Kita bisa lihat hari ini ternyata Last Oasis ini menjadi game yang trending. Ini salah satu game yang trending ya. Terus di sini ada The Forest nih yang ternyata ada 32.000 pemain ya yang sedang memainkan The Forest ini gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata game-game survival nih lagi hot nih ya, teman-teman bisa lihat karena pemainnya juga banyak ya. Kalau nggak salah Green Hell ini juga survival, The Forest survival, Last Oasis ini survival ya tagnya. Tagnya bisa dilihat tuh teman-teman. Nah, ya tinggal dilihat aja nih teman-teman dalamnya. Nah, di sini ada chart, information. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya game-game yang eh, sedang populer tuh apa aja gitu ya, bisa teman-teman pelajari. Dan ternyata Last Oasis ini menjadi salah satu contohnya ya teman-teman. Dan ternyata juga nih teman-teman hari ini pas banget ternyata Steam itu mengadakan satu apa ya? Satu festival survival Steam. Jadi di sini ternyata lagi diskon-diskonnya nih teman-teman. Diskon-diskonnya untuk semua game yang bertemakan survival. Jadi ternyata penggunanya Lost Oasis ini digratiskan nih teman-teman. Dan itu akan berakhir besok nih teman-teman. Nah ini. Jadi mereka bisa memainkan game ini secara gratis gitu teman-teman. Jadi ini pemainnya jadi meningkat gitu ya di SteamDB. Nah, hal-hal seperti ini juga bisa dijadikan untuk memvalidasi data teman-teman bahwa kalau ingin membuat game PC, teman-teman bisa berlandaskan dari SteamDB ini gitu ya, data-datanya seperti pemainnya. Kemudian di sini kita bisa lihat Twitch viewernya juga gitu teman-teman. Jadi viewer itu bisa kita jadikan patokan juga nih teman-teman ya. Nih di sini ada Twitch player viewernya juga ya, naik turun juga gitu. Nah, itu adalah beberapa cara untuk memvalidasi ide game yang teman-teman udah buat gitu ya. Jangan sampai teman-teman hanya membuat ide tapi nggak pernah divalidasi menggunakan data karena itu akan berbahaya teman-teman. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini itu aja. Terima kasih.